setelah uji materi daripada materinya Bapak, ini sudah saya katakan Ustadz, Bapak Mr. TM. Pertama, konsep ketuhanan, yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nomor dua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan di dunia di masanya. Keempat, Nabi Muhammad wujudnya Tuhan di dunia di masanya. Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM penista agama Islam. Mr. TM sekarang sudah ketakutan, takut ditangkap, takut dimasa, makanya saya jelaskan begitu. Mr. TM dianggap aliran sesat, makanya jangan ikut-ikut Mr. TM, jangan nonton. Kasihan si Joper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala amabadu. Jumpa kembali bersama Kiroh Channel. Akhirnya tantangan Mr. TM yang ngawur direspon oleh Ketua MUI Rembang. Kayaknya Mr. TM semakin ketar-ketir nih, bakalan gak enak makan, gak enak tidur. Oke deh, bagaimanakah respon Ketua MUI Rembang terhadap kengawuran Mr. TM? Mari kita simak videonya. Intinya, Ustadz Mr. TM ini menantang para ulama, para gus-gus, para pengurus MUI untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah dengan benar. Menurut Ustadz Mr. TM tadi. Karena menurut Mr. TM, bersyahadat yang benar ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya dengan angan-angan atau dengan keimanan. Gak bakal ada yang nongol perkara syahadat apa yang kau saksikan. Betul enggak? Betul. Kau saksikan Allah di dunia lewat apanya? Ya wujudnya dong. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Allah yang di dunia mempunyai sifat wujud seorang manusia laki-laki. Yang jeli ya, saya bilang Allah yang di dunia. Bukan Allah yang di ars, yang Malik Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, yang unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Allah yang di dunia itu siapa? Wakil utusannya. Mr. TM menyamakan utusan Allah dengan wujud Allah yang di dunia. Ini jelas ngawur. Utusan Allah itu manusia, tidak boleh disamakan dengan kata Allah. Sedangkan Allah itu Tuhan yang disembah manusia, jadi gak patut membuat istilah Allah di dunia itu sebagai manusia laki-laki utusannya. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia? Yaitu pertama, Nabi Isa di masanya. Artinya di masa Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Di zaman Nasrani, siapa wakil utusan Allah itu? Nabi Isa. Manusia bukan? Manusia. Saya nggak bahas Allah yang di akhirat, yang Malik Yaumiddin. Kita di dunia, maka kita membahas Allah yang di dunia. Itu utusannya, bukan Allahnya. Gitu aja kok bingung sih. Yang kedua, Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad dianggap wujud Tuhan di dunia pada masanya Nabi Muhammad. Wakil utusannya Allah di zaman 1500 tahun yang lalu adalah Nabi Muhammad.
Manusia bukan? Manusia. Manusia. Dan juga Mr. TM berkata bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain. Sekarang Mr. TM menantang untuk menguji materinya, ilmiah atau tidak. Dan jawabannya harus ilmiah. Sekarang materi yang harus diuji. Satu, Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Materi kedua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Materi ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. 4, Nabi Muhammad adalah wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. Ini saya nama lengkap, tidak singkatan ini, Muhammad Fakih Mudawam, Ketua MUI Kabupaten Rembang, akan menjawab tantangan Ustadz Mr. TM untuk menguji materinya ilmiah apa tidak. Ini jawaban untuk materi Mr. TM. Pertama, konsep ketuhanan menurut Mr. TM yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jawabannya, konsep ini salah dan ngawur, tidak ilmiah dan menyesatkan tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Kalau semua umat beragama pasti mempunyai kitab suci. Kalau Mr. TM tidak menggunakan dalil-dalil, hanya menggunakan akalnya saja. Terbukti tidak ada dalil, apalagi Mr. TM mengatakan orang Islam. Ini jawaban untuk materi pertama, ngawur tanpa ada dasar dalilnya. Ini didukung dengan dalil Al-Quran surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini penjelasan Al-Quran. Sekarang konsep yang kedua, Nabi Muhammad tidak Nabi terakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi. Jawabannya salah, ngawur, tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Ini mungkin hanya menggunakan akalnya saja. Stop dulu Pak Kiai. Si Mr. TM ini gak bilang masih ada nabi lagi, tapi bilangnya masih ada rasul lagi. Ya, ini tetap saja ngawur juga sih. Yang khatam itu nabi, khatamul anbiya, nggak ada lagi khatamul rasul. Kalau ada, tunjukkanlah ayatnya coba. Karena apa? Ayat di ayat yang lain atau bahasa 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan, seorang rasul di antara kamu, di antara kaummu sendiri loh. Utusan itu ada juga di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Saya kan nggak bilang nabi, Quran kan juga nggak bilang nabi. Khatamul anbiya, khatamnya nabi tetap junjungan Nabi Muhammad. Makanya ada Nabi Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad yang Rasul. Yang Rasul bukan manusia. Waktu syahadat di tahiyat ya, Nabi kan tetap menunjuk ke depan, bukan wa ana Rasulullah loh. Jelas toh? Yang benar jawabannya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lain. Dengan dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian konsep selanjutnya, benarkah
Nabi Isa wujudnya Allah di dunia di masanya? Jawabnya ngawur, salah, tidak ilmiah, tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Jawabannya benar, Nabi Isa adalah utusan Allah dengan dalil Al-Quran surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Allah memberikanku kitab dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan surat Al-Maidah ayat 75, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qabli rusul. Artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang utusan, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Sekarang materi yang keempat. Benarkah Nabi Muhammad wujudnya Tuhan atau Allah di dunia di masanya? Ini jawabannya salah dan ngawur, tanpa didukung dengan dalil yang benarkan. Gak percaya lagi, contohnya ya ayat-ayatnya ya. Di surat Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Allah. Yang dilihat orang apa? Yang ngomong, siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Jelas tuh. Wa ma romaita id romaita walakinna Allah roma. Tapi ya sulit kalau sudah merasa berpegang Quran, tapi membacanya salah karena membaca dengan panca indera bukan dengan nur. Yang ngejelimet, ngawur dan ruwet itu, konsepnya Mr. TM. Pemahamannya, gak layak dikonsumsi manusia yang akalnya waras. Yang benar, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan dalil Al-Quran surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Dia Muhammad adalah hamba Allah atau seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa utusan. Ini materi-materi yang diuji ilmiahnya. Nah, dengan materi-materi tadi, inti jawaban kesimpulan ini bagaimana status Ustadz Mr. TM orang Islam apa bukan? Dengan uraian yang telah saya sampaikan, Ustadz Mr. TM bukan Islam lagi. Seandainya sebelumnya dia seorang Islam. Apa? Orang yang keluar dari Islam atau murtad. Apalagi misal sebelumnya bukan Islam. Ini bisa dihukumi seorang munafik. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Setelah uji materi daripada materinya Bapak, ini sudah saya katakan Ustadz ya. Bapak Mr. TM, pertama konsep ketuhanan, yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nomor 2, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan di dunia di masanya. Keempat, Nabi Muhammad wujudnya Tuhan di dunia di masanya. Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM penista agama Islam. Ya, itulah keputusan dari Ketua MUI Kabupaten Rembang yang menyatakan Mr. TM statusnya bukan Islam lagi, dan penista agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami tayangkan. Semoga Mr. TM bertobat dari pemahaman konsep ketuhanan yang ngawur itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.